Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Yulianti dengan NIM 44240136 dan nanti ada rekan saya bernama Fitria Oktaviani Anwar dengan NIM 44240491. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan analisis peran humas dalam menangani kasus dugaan kebocoran data yang terjadi pada pelanggan PLN di media online. Baik, untuk latar belakang, kita keamanan data di era digital. Di era transformasi digital, data pelanggan menjadi aset krisis yang rentan terhadap ancaman cyber. Kebocoran data tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak serius pada kepercayaan publik terhadap perusahaan dan institusi. Peran public relation dalam krisis. Public relation memiliki peran strategis dalam mengelola komunikasi krisis akibat kebocoran data. Respon yang cepat, transparan, dan empatik menjadi kunci dalam menjaga reputasi perusahaan di tengah sorotan media online. Perumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, ada di sini ada kronologi kasus. Bagaimana kronologi kasus dugaan kebocoran data PLN yang beredar di media sosial. Respon Humas PLN, analisis pesan komunikasi, analisis etika komunikasi. Landasan teori. Public relation, fungsi manajemen yang membangun dan menjaga hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publik. Komunikasi krisis, strategi komunikasi yang digunakan organisasi untuk merespon situasi darurat guna melindungi reputasi dan kepercayaan publik. Etika komunikasinya, yakni prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan. Peran Humas berperan sebagai juru bicara, mediator, dan pengolah informasi antara organisasi dengan media dan masyarakat luas. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dipakai, yaitu metodologi deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari 3 sumber utama, berita online, klarifikasi resmi PLN, dan literatur akademik untuk menganalisis respon komunikasi krisis. Kronologi kasus. Kasus dugaan kebocoran data PLN mencuat ke publik melalui media online. Data pelanggan diduga bocor dan diperjualbelikan di forum gelap atau dark web, memicu perhatian luas dari masyarakat dan lembaga pemerintahan terkait. Kominfo dan BSSN segera melakukan pendalaman untuk memverifikasi kebenaran informasi dan mengidentifikasi sumber kebocoran data tersebut. 17 juta data pelanggan diduga bocor dan dijual di forum gelap. Baik, saya lanjutkan kembali tadi dari Kariri, dan saya perkenalkan, nama saya Fitria Oktaviani. Dengan ini tersebut yang sudah Kariri sampaikan tadi, saya akan membahas tentang respons Humas PLN-nya, yaitu PLN merespon kasus dugaan kebocoran data dengan langkah-langkah komunikasi krisis yang terstruktur melalui klarifikasi resmi, pernyataan keamanan sistem, dan investigasi bersama lembaga terkait. Selanjutnya, analisis dari respon Humas PLN. Kelebihannya, aspek positif, yaitu respons pertama, ada respons cepat terhadap isu tersebut. Yang kedua, PLN mengklarifikasi resmi yang sudah disampaikan. Ketiga, menjaga citra perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu keempat, koordinasi dengan Kominfo dan juga BSSN. Yang terus juga selanjutnya ada evaluasi, ringkasannya cukup baik, yaitu di mana Humas PLN menunjukkan respons yang cukup baik dalam menangani krisis tersebut, namun masih perlu dipeningkatkan pada aspek transportasi dan juga empati kepada publik. Untuk kekurangannya di sini, aspek negatifnya perlu perbaikan lagi, yang dimana kurang transparan kepada publik. Terus juga yang kedua, ada informasi yang disampaikan kurang rinci atau kurang detail. Yang ketiga, empati terhadap pelanggan perlu ditingkatkan lagi. Dan terakhir, yang keempat, komunikasi belum juga masih konsisten. Jadi kesimpulannya, peran Humas dan juga respon PLN ini, yaitu Humas PLN berperan penting
dalam mengelola komunikasi krisis akibat dugaan kebocoran data pelanggan. Respon yang diberikan kepada PLN ini dinilai cukup baik dengan adanya klarifikasi resmi dan koordinasi bersama Kominfo serta BSSN untuk menjaga kepercayaan publik. Dan untuk rekomendasi dan evaluasi ke depannya, untuk meningkatkan evaluasi komunikasi krisis ke depannya, PLN perlu meningkatkan transparansi informasi, menunjukkan empati yang lebih nyata lagi kepada pelanggan yang terdampak, serta membangun komunikasi yang lebih baik dan juga lebih konsisten dan berkelanjutan guna memulihkan kepercayaan publik. Terima kasih untuk dosen yang sudah membimbing kami dan juga terima kasih untuk rekan saya yaitu Ria Yulianti. Saya kembalikan untuk penutupan ke Karya Yulianti. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu. Dimohon untuk pengertiannya apabila banyak kendala dan keterbatasan yang dalam kami mengerjakan tugas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.